asalnya. Oke. Nah, syarat hukum asalnya berarti kan dasar hukumnya tuh ya. Jadi harus adalah hukum asal dari asal itu adalah harus hukum syara yang masih berhubungan dengan amal perbuatan manusia. Kan ini kaitannya dengan apa? Fikih gitu ya. Kemudian hukum asal yang terdapat dalam nas dapat dilacak ya. Jadi ilat hukumnya tadi khamar kan dapat dilacak, hukumnya itu memabukkan dan bisa merusak akal pikiran. Ya, jadi harus berupa hukum asal ini juga harus berupa hukum yang makul, yang rasional, yang dapat dicerna akal pikiran ya, sebab dan alasan penetapannya. Ya, jadi pokoknya dia harus memang logis dan juga sistematis gitu ya. Baik. Nah, ini yang paling penting tadi saya sebutkan ilat. Ya. Jadi ilat dalam kias. Ilat itu tadi adalah memabukkan dari narkoba menjadi haram ya. Kemudian tambahan pada dain utang pada pada bunga bank, itu juga jelas. Kemudian alat tukar ya, itu juga adalah bagian dari ilat dari nanti digital money misalnya gitu kan, sangat jelas tuh ya. Nah, jadi ilat itu adalah suatu sifat yang konkret yang dapat dipastikan keberadaannya pada setiap pelakunya dan menurut sifatnya sejalan dengan tujuan pembentukan suatu hukum. Nah, itu ya. Jadi perlu diinikan lagi nih, perlu diperhatikan. Misalnya nih, ijab kabul dalam jual beli itu menjadi ilat bagi disepakatinya jual beli ya. Nah, kemudian ilat itu adalah sifat yang terdapat pada hukum asal ya, dipakai sebagai dasar hukum yang dengan ilat itu dapat diketahui hukum cabangnya. Tadi kan sudah jelas ya, yaitu memabukkan, itu adalah sifat dari khamr ya. Kemudian ya, memabukkan sifat dari khamr, maka itu menjadi haram gitu ya, menjadi haram tuh untuk narkoba, narkotika dan juga zat adiktif lainnya. Oke ya. Kemudian syarat ilat ini sebagai landasan kias juga tadi sudah sebutkan ya, lebih kurangnya ya. Lebih kurangnya ya. Jadi syarat dari kias itu diantaranya apa? Yaitu ilat itu harus berupa ini ya, harus berupa apa? Harus berupa kesesuaian. Kesesuaian dengan tujuan pembentukan hukum. Ya, dengan pembentukan hukum. Karena sesuatu yang lainnya memang berkaitan dengan apa? Dengan hukum yang sebelumnya. Oke. Jadi syarat ilat. Jadi ilat itu ya simpelnya tadi adalah secara bahasa itulah penyakit atau sebab gitu ya. Sebab. Ya, sebabnya apa? Oh, karena ini ya, karena memabukkan, karena dia itu tambahan ya dalam utang nanti, atau juga dalam misalnya amwal ribawiyah gitu ya, dan seterusnya. Ya, syarat ilat tadi juga ya, ilat itu dijadikan, ilat itu kan illatun ya, ingat ya, illatun itu bahasa Arab pakai tak marbutoh ya, bisa kalau kita baca keseluruhannya illatun, tapi kalau kita baca diwakafkan menjadi illah, jangan lupa ya, illatun alif lam dengan tak marbutoh gitu ya. Jadi illah yang dijadikan landasan memiliki kesesuaian dengan maqasid syariah atau tujuan hukum. Kemudian harus konkret, tidak samar-samar dan tidak spekulatif ya. Harus juga berupa sesuatu yang bisa dijadikan bentuk, jarak atau kadar timbangannya jika berupa barang yang dihitung sehingga tidak jauh berbeda dengan pelaksanaannya. Itu ya. Jadi dia betul-betul harus apa? Harus sama ilatnya. Kemudian yang berikutnya, nanti kalau belum paham boleh tanya, yaitu macam-macam kias. Jadi kias itu ada minimal itu ada 3. Ada kiasul illah, yang kedua adalah kiasul dalalah, dan yang ketiga adalah kias sibah. Jadi kalau ditanya ada berapa jenis kias? Kias itu ada 3. Kias illat, kias dalalah, dan kias sibah ya. Nanti ada satu lagi juga, ada kias aula, ini berdasarkan ininya apa, tingkatannya ya. Kalau tadi jenisnya itu ya ini kias itu ya 3 gitu ya, tapi berdasarkan tingkatannya nanti boleh lihat di bukunya Profesor Dr. Wahab Zuhaili, ada kias aula, ada kias musawi, ada kias adna. Kias aula
ya, ke aula. Ini ya. Jadi kias aula itu adalah ilat yang ada pada furu lebih kuat dari ilat yang ada pada asal. Nah, misalnya hukum, misalnya mengkiaskan hukum haram memukul orang tua kepada hukum haram mengatakan pada surat Al-Isra ayat ke-23 ya. Jadi ternyata ya lebih parah, lebih kuat ya aula gitu ya. Ini kan di dalam surat Al-Isra kan jelas ya, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jadi di ayat ini kan fala taqul lahuma uffin, jangan mengatakan kepada orang tua. Ini ya, jadi kalau disuruh orang tua selama itu kita mampu dan baik, jangan bilang enggak nanti aja, atau mungkin enggak gitu ya, enggak boleh Nah, ya di surat Al-Isra 23 ini ya kita dilarang. Ya, dilarang artinya menjadi haram mengucapkan mengucapkan kepada orang tua. Apalagi kalau ada yang memukul orang tua atau ada yang membentak orang tua, itu lebih haram lagi, jelas gitu ya. Itu lebih haram lagi. Jadi ada kias yang aula. Misalnya kita mengatakan bunga bank itu haram gitu ya. Bunga bank itu haram. Nah, keharaman dari bunga bank itu mungkin ya sama tuh dengan pinjol, atau mungkin kalau pinjol itu atau mungkin bank emok gitu ya, bank keliling, bangke itu mungkin lebih parah gitu. Kenapa? Karena ribanya itu ada mudha'afah. Seperti itu gitu ya. Jadi dia lebih aula, lebih tinggi, lebih besar ya. Sedangkan kias yang musawi ini ilat yang terdapat pada cabang atau far'u sama bobotnya, sama kuatnya dengan bobot ilat yang terdapat pada asal. Ya, misalnya hukum haram membakar harta anak yatim. Ya, jadi membakar, menghilangkan harta anak yatim itu adalah cabang itu sama bobot ilatnya dengan tindakan memakan harta anak yatim. Kenapa? Di surat An-Nisa kan jelas ya, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Ya, jadi kan kita jelas ya, tidak boleh memakan harta anak yatim. Ya, tapi kemudian kita ngambil hartanya kemudian dibuang ya atau dibakar, itu ya sama saja hukumnya. Itu kan sama tuh, berarti di situ ada kias. Nanti kalau ada pertanyaan, saya kan nggak makan harta anak yatimnya gitu kan ya. Ya tapi dibuang atau dihilangkan gitu ya. Itu sama hukumnya. Itu namanya kias musawi. Kemudian ada kias al-adna ya. Jadi al-adna itu berarti lebih rendah ya. Jadi far'unya itu ya, hukum yang mau dicari itu dia lebih rendah bobotnya dari ilat yang ada. Ya, misalnya nih sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras bir misalnya umpamanya lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras yang khamr yang diharamkan. Ya, tadi kan Al-Maidah 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi khamr ya dengan bir, atau mungkin ada juga nih yang kalau bir mungkin jelas ya, ada minuman yang dia itu katanya itu zero ya, zero alkohol ya. Dia itu zero alkohol. Nah, apakah dia dikiaskan sama dengan khamr? Sama gitu ya. Tetapi dia itu kiasnya adna ya. Kiasnya adna, lebih ringan, tapi ya sama-sama haram juga, tidak diperbolehkan ya. Atau mungkin nanti ada makanan gitu ya, banyak sekali ya, bukan makanan dan sebagainya, pokoknya banyak lah ya makanan mungkin tadi yang mungkin dia agak-agak subhat gitu ya, agak-agak subhat ya. Misalnya kita kalau nggak tahu sih nggak ada masalah, tapi misalnya tahu gitu ya, oh ini ada kadar unsur lizardnya, ada porknya gitu ya, ada khinzirnya gitu ya, ada unsur daging babinya misalnya, atau bagian tubuh dari babi misalnya. Itu kan kalau jelas kan iya gitu ya, tapi kalau yang belum jelas gimana ya, sebaiknya dihilangkan gitu ya, atau baiknya ditinggalkan. Oke.
Nah, kemudian ada juga kias berdasarkan kejelasan ilatnya. Jadi ada kias jali, ada kias khafi. Jali itu jelas, kias khafi itu belum jelas. Misalnya nih ya, dalam kias jali itu ada kias yang ilatnya ditetapkan dengan nas yang jelas, atau ilatnya tidak ditetapkan dengan nas, namun titik perbedaan antar furud asal dapat ditiadakan. Misalnya perempuan kepada laki-laki dalam hal hukum bolehnya qashar sholat, ya kan ya samalah laki-laki dengan perempuan sama-sama boleh qashar dalam sholat, boleh menjama dalam sholat gitu ya. Jadi yang dia memang ditetapkan dengan nas yang jelas ya. Jadi ilatnya itu tidak ditetapkan dengan nas, namun titik perbedaan antar furud asal dapat ditiadakan. Ini kan jadi jelas sekali ya. Kemudian yang kedua ada kias khafi, yaitu kias yang ilatnya ditetapkan melalui ijtihad atau hukum asal ya. Misalnya tadi membunuh dengan benda tumpul itu dikiaskan hukumnya atas perbuatan membunuh dengan benda tajam karena kesamaan ilatnya, yaitu ada ilat kesengajaan gitu kan ya. Jadi ketika seorang membunuh baik itu dengan benda tajam ataupun dengan benda tumpul ya sama saja. Kenapa sama? Karena memang dilihat di situ ada unsur kesengajaan. Jadi ilatnya itu adalah ilat kesengajaan. Sebabnya ya, faktor utamanya adalah kesengajaan. Oke. Nah, kemudian kias dijelaskan atau tidak dijelaskan. Jadi ada kias yang maknawi ya. Jadi kias yang artinya itu tidak disebutkan ya. Artinya itu tidak disebutkan dalam nas, namun antara furud asal tidak dapat dibedakan. Ya misalnya nih hukuman terhadap budak laki-laki pada zaman dulu ya, ada budak laki-laki sebanyak separuh dari orang merdeka dengan mengkiaskannya kepada budak perempuan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an ya. Jadi dia maknawi ya. Yang kedua ada kias illah, yaitu kias yang ilatnya dijelaskan dan ilat itu merupakan pendorong bagi berlakunya hukum asal. Umpamanya misalnya mengkiaskan tadi wine ya, whisky dengan khamar dalam menetapkan hukum haram. Itu kan jelas tuh ya. Kenapa? Karena mendorong bagi berlakunya hukum asal, ilatnya itu sama-sama memabukkan ya. Kemudian sake ya, yang di Jepang itu juga tuh. Itu juga bagian dari yang diharamkan. Ada kias dalalah, yaitu kias yang ilatnya bukan merupakan pendorong bagi adanya hukum asal ya. Misalnya tuak dengan khamar dengan ilat bau menyengat ya. Tuak kan sama, jadi bukan masalah bau menyengatnya, tapi memang dia itu memabukkan ya, memabukkan gitu ya. Itu tidak diperbolehkan. Nah, ada juga nih ya, jadi kias menurut ahli mantik ya. Jadi kias istiqrani, yaitu kias yang dua muqaddimahnya mengandung natijah, hasil secara implisit bil quwah ya. Nanti ada yang bil fi'l, tidak eksplisit ya. Misalnya manusia adalah hewan ya, tiap hewan itu perlu air, jadi tiap manusia itu perlu air. Ini dalam ilmu mantik nih biasanya ya. Misalnya semua manusia ya membutuhkan udara, kemudian Abdurrahman ya adalah manusia, maka manusia itu maka Abdurrahman itu memerlukan udara. itu nanti biasanya kalau teman-teman semuanya itu nanti daftar di CPNS ya, ASN atau P3K, atau mungkin juga kuliah juga di level berikutnya, atau juga banyak kali itu di tes potensi akademik itu akan menemukan model-model seperti ini biasanya itu ya. Jadi analogi yang kemudian tapi ternyata analogi dalam dunia pemikiran itu nanti dia akan lebih luas lagi ya. Ada juga yang syartiah, misalnya apabila Ali masuk Muhammad keluar, jadi bila Ali masuk Umar masuk. Jadi agak luas gitu. Jadi dia mantiknya itu, logikanya itu dia dipakai ya. Itu permainan logika itu juga sebenarnya menarik juga ya. Kalau yang nggak biasa mikir, aduh puyeng gitu ya. Padahal enggak juga sih. Artinya di situ ada hal-hal yang mesti menjadi sebuah keniscayaan ya. Di analogikanya sama gitu ya. Bahwasannya misalnya semua makhluk gitu ya, semua makhluk itu memerlukan oksigen ya. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen ya. Kemudian misalnya gitu ya, alien adalah makhluk hidup
misalnya ya, maka alien itu pasti memerlukan oksigen. Dia tidak mungkin bernafas tanpa adanya oksigen. Nah, seperti itu ya. Jadi itu untuk apa, dia sebenarnya pengembangan dari sebuah ilmu pengetahuan gitu ya. Nanti ada juga kias istisnai ya, kias yang natijah atau hasilnya itu telah disebutkan atau nakitnya ya secara nyata bil fi'li ya. Misalnya di sini ada bentuk intisal, misalnya diisbatkan kepada muqaddimah. Misalnya jika matahari terbit maka siang ada ya, akan tetapi matahari terbit maka siang ada, akan tetapi matahari tidak terbit maka siang tidak ada. Itu dalam ilmu mantik itu juga digunakan tuh analogi-analogi atau kias-kias yang memang ada ya. Baik, kemudian yang berikutnya ada infisoli ya, ada namanya itu infisoli, yaitu kias infisoli. Misalnya di sini ada istilah apa ya? Istilah itu kias iqtironi baik hamli maupun syar'i ya, baik syar'i maupun hamli ya. Nah, oke. Ini beberapa contoh dari kias. Oke, terakhir kita mau gunakan untuk apa namanya implementasinya nih, implementasi kias dalam ekonomi syariah, baik itu ekonomi bisnis ataupun keuangan syariah ya. Pertama, misalnya mengkiaskan sewa menyewa dengan jual beli ya. Kenapa? Karena sewa menyewa kan dia itu sama dengan jual beli ya. Bedanya itu sewa menyewa itu yang dijual belikan itu adalah tenaga ya, ataupun juga manfaat ya. Kalau sewa menyewa tenaga berarti ya mempekerjakan ya. Kalau sewa menyewanya itu manfaat berarti ya sewa rumah, sewa mobil, sewa motor gitu ya. Itu menyewa gitu ya. Kemudian juga mengkiaskan ajir, orang yang menyewakan tenaganya, dengan al-wakil bil ujroh ya, orang yang diberikan wewenang dengan imbalan upah. Di muamalah nanti ada istilah apa, wakalah bil ujroh. Biasanya ini biasanya itu diimplementasikan di perbankan ya, ataupun juga dalam akad jual beli, wakalah bil ujroh. Jadi mewakilkan orang dengan adanya imbalan ya. Misalnya saya menyuruh seseorang untuk tolong wakilkan saya untuk hadir di rapat ini, nanti saya akan kasih uang. Itu wakalah bil ujroh gitu ya. Yaitu jadi mewakilkan ya, tetapi adanya ujroh atau adanya fee ya. Ini kan banyak sekali gitu ya, banyak sekali nih ya. Jadi mewakili orang kemudian dengan adanya imbalan ya. Kemudian yang ketiga, mengkiaskan khiyar naked dengan khiyar syart ya. Khiyar itu kan pilihan apakah akan melanjutkan akad ataupun juga menghentikannya ya. Ini karena keduanya itu memiliki ilat yang sama, yaitu syarat yang membolehkan untuk membatalkan jual beli. Khiyar naked dengan khiyar syart. Khiyar syart itu kan khiyar syarat ya. Jadi misalnya saya beli, nah ini banyak ya di marketplace ya, dijual beli. Makanya sekarang itu ada pilihan tuh ketika kita jual beli online itu apakah dengan syarat ya, dengan syarat itu apa, lihat barangnya dulu atau tidak gitu ya. Kalau tidak, biasa harganya mungkin lebih murah biasanya gitu ya. Nah ini perlu hati-hati nih dalam jual beli ya, di online terutama itu ya. Jadi dia ada khiyar syaratnya. Khiyar syaratnya apa? Misalnya saya beli misalnya handphone misalnya gitu, syaratnya harus misalnya ada aplikasi ini gitu ya. Ternyata ketika datang barangnya ternyata aplikasinya tidak ada, saya boleh berhak untuk membatalkan. Atau mungkin saya beli misalnya kursi misalnya gitu ya, saya maunya warna krem gitu ya, tapi yang datang ternyata warna hitam gitu ya, warna hitam yang datang, saya nggak mau gitu ya. Maka itu khiyar syart, ada syaratnya. Oke. Kemudian tadi saya sebutkan, yaitu kias bunga bank terhadap praktik riba. Jadi memahami bunga bank dari aspek legal dan formal dan secara induktif berdasarkan pelanggaran riba yang diambil dari Teknas dan tidak perlu dikaitkan dengan aspek moral dalam
pengharamannya. Maksudnya ya udah jelas riba itu kan haram ya. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Riba itu kan sudah jelas, tapi bunga bank bagaimana? Ya sama ya, sama. Kenapa? Karena bunga bank itu di situ ada tambahan. Riba juga adalah tambahan pada akad dain, pada akad utang piutang. Ya udah, berarti jelas sekali ya. Selain juga nanti ada juga riba itu haramnya karena memang dari fatwa Majelis Ulama Indonesia, fatwa beberapa dewan ataupun juga komunitas ekonomi syariah dunia gitu kan ya. Nah itu juga cukup jelas juga. Kemudian yang berikutnya juga kias dalam sistem penukaran uang atau money changer ya, SORF ya. Nah ini juga terjadi tuh. Misalnya sebenarnya itu bukan kias ya, kalau itu sebenarnya udah hakikat gitu. Wah sekarang lagi ramai nih, mau lebaran nih, BI itu mau tukar uang gitu ya, tukar uang baru nih. Nah, gimana nih syaratnya? Kayaknya sih kalau di bank itu sih tidak ada tambahan ya, tidak ada tambahan tuh uang. Misalnya saya mau menukar uang 100 ribuan 10 menjadi 50 ribuan yang baru nih gitu ya. Nah kalau di banknya sih nggak ada, kalau ada tambahan tuh berarti ribanya riba apa? Itu masuk ada riba fadl ya, riba fadl. Udah belajar kan ya tentang riba fadl ya. Jadi perlu hati-hati dalam penukaran uang yang sekarang sedang marak nih ya, beberapa hari ke depan ini ya. Baik, nah syarat dalam kias dari amwal ribawiyah ini juga sama tadi ya. Tadi kan ada riba bank, yang kedua ada tadi saya menyebutnya dengan riba fadl ya. Dikatakan kan az-zahab bil-zahab wal fidda bil fidda wal burru bil burri wasyairu bil syairi wal milhu bil milhi wat tamru bit tamri yadan biyadin. Enggak, jadi ada emas, perak, kemudian juga kurma, kemudian ada garam, kemudian ada gandum gitu ya. Maka dia itu harus jual belikan secara cash, secara yadan biyadin ya. Kalau beda syaratnya apa? Berarti dia sama nilainya, kemudian juga sama ukurannya, dan juga sama-sama tunai. Takobut itu artinya tangannya begini ya. Takobut di majelis akad. Nah kesimpulan dari pembahasan kita terkait dengan kias ini, yang pertama bahwa kias adalah cara menetapkan hukum atas suatu kasus atau peristiwa yang belum disebut di dalam nas dengan cara menyamakannya dengan kasus atau peristiwa yang penetapannya sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Moga-moga sudah jelas ya. Definisi dari kias-kias itu adalah menganalogikan hukum yang belum ada saat ini kepada hukum yang sudah ada sebelumnya. Karena adanya ilat yang sama ya. Nanti misalnya termasuk kejadian yang masalah ataupun masa depan juga. Misalnya nanti gimana kalau umpamanya kita itu sholat itu astronot misalnya. Astronot itu sholatnya bagaimana, waktunya, ya wudhunya atau tayamumnya, menghadapnya. Dengan adanya analogi kias ini menjadi mudah. Oke, kemudian rukun dari kias